Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perampok yang meminta transfer uang dan merampas ponsel korbannya di Binjai tertangkap. Motifnya pelaku terlilit hutang. Warga desa Sukaramai Langkat resah dengan serbuan lalat. Jai Sangker alias Rakes terdakwa kasus perintangan jurnalis divonis 1 tahun penjara. Kita ke informasi selanjutnya. Masih ingatkah Anda kasus perampokan dengan korban seorang perempuan dan anak di Komplek Brahrang Asri Binjai? Setelah 10 hari diburu, polisi berhasil menangkap pelakunya. Motif perampokan pun terkuat, yaitu karena pelaku terlilit hutang. Pada 4 Juli, seorang perempuan yang tinggal di Komplek Brahrang Asri Binjai Barat bersama anaknya dirampok oleh seorang pria. Pelaku mengancam korban. Jika korban tidak menuruti perintah pelaku untuk mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah ke nomor rekening yang diberikan pelaku, korban akan dibunuh. Tak hanya itu, pelaku juga merampas ponsel milik korban. Setelah 10 hari buron, pelarian Indra Gunawan berakhir di perbatasan Medan Aceh. Polisi akhirnya dapat menangkap pelaku. Dari catatan polisi, uang sebesar 5 juta rupiah yang ditransfer oleh korban ke rekening istri pelaku untuk membayar utang kepada majikannya dan sebagian uang digunakan pelaku untuk kabur. Pelaku juga merampas ponsel korban. Aksi nekatnya itu dilakukan karena pelaku terlilit utang. Pelaku minta uang, tapi karena korban tidak mempunyai uang, sehingga pelaku meminta untuk ditransfer. Dan saat itu juga pelaku menyebutkan rekening daripada istri pelaku. Pelaku kabur ke arah Aceh dan untuk bersembunyi, pelaku bersembunyi di daerah Biren, Aceh. Ya. Dan untuk saat ini pelaku sudah kita amankan dengan pengenaan pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Rombongan lalat menyerbu masuk pemukiman desa Sukadamai, Kabupaten Langkat. Warga merasa terganggu karena lalat hinggap di makanan. Selain itu, lalat juga mengakibatkan para pedagang makanan rugi karena para pembeli tidak mau membeli dagangannya. Warga Dusun 3, Desa Sukadamai, Kabupaten Langkat mengeluh serbuan lalat masuk ke permukiman. Diduga lalat-lalat ini berasal dari peternakan ayam boiler yang berada di tengah permukiman warga. Pemilik ternak sering terlambat membersihkan kotoran ayam. Warga pun merasa terganggu karena lalat hinggap di makanan. Selain itu, lalat juga mengakibatkan para pedagang makanan merugi karena para pembeli tidak mau membeli dagangannya. Warga terpaksa harus membeli lem serta alat kertas untuk membasmi lalat. Masalahnya nggak tahu pula, cuma banyak lalat nih. Nah, permasalahan apa nggak tahu, cuma di rumah-rumah banyak lalat, itu aja. Mengganggu nggak Pak aktivitas? Ya, jelas mengganggu lah Pak. Mengganggu, ya? Mengganggu. Kadang di nasi, kadang diminum, itu masuk dia ke rumah. Biasa nggak kayak gitu, ini kok banyak gitu. Udah berapa lama itu Pak? Ya hampir kurang lebih setengah bulan ada. Harapan warga sekitar apa nih Pak? Ya kalau bisa ya gimana gitu, kesehatan tuh masyarakat ini ya gimana biar baik gitulah. Meski belum ada laporan warga yang sakit karena serbuan lalat, warga tetap berharap masalah ini segera diselesaikan karena dinilai sangat meresahkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Sidang lanjutan penggelapan barang bukti sabu-sabu yang digelar di Pengadilan Negeri Medan diwarnai cekcok antara dua saksi. Mereka berdebat saat Ketua Majelis Hakim Olowan Silalahi menanyakan tentang barang bukti tersebut. Mantan Kapolsek Medan Area Kompol Sawangin,
yang menjadi saksi sekaligus pihak yang melaporkan Aibda Suhendri ke Propam terkait dugaan penggelapan barang bukti sabu-sabu terlibat cekcok dengan saksi AKP Philip Antonio, mantan Kanit Reskrim Medan Area. Kedua saksi saling berdebat dan melempar tanggung jawab saat majelis hakim mempertanyakan penyebab terdakwa Aibda Suhendri yang saat itu menjadi anak buah AKP Philip membawa barang bukti narkotika ke rumahnya. Saat ditemui usai sidang, mantan Kapolsek Medan Area ini bersikukuh Philip dan Suhendri bersalah karena tidak menuruti perintahnya. Sudah perintahkan, tidak dilaksanakan perintah proses penyidikan, itu tanggung jawab penuh salah dia. Secara terus ada Pak, Bapak. Itu udah organisasi kepolisian begitu, dia fungsikan, dia kan kepala penyidikan di Polsek Medan Area. Tanggung berapa ya? Berarti lumrah begitu Pak? Bukan sudah CSOP, sudah tanggung jawabnya. Saya melaporkannya kepada pimpinan saya. Ada 2 orang ya? Jadi hasil gelar lah itu. Perkara ini bermula saat Philip Antonio bersama anggotanya menangkap Petrus Persaoran Sinaga pada 10 Mei 2022. Dari penangkapan, ditemukan satu plastik klip berukuran besar berisi sabu-sabu dan pil ekstasi. Barang bukti kemudian diterima oleh terdakwa Suhendri. Namun terdakwa tidak menyegel barang bukti tersebut karena terdakwa mengalami masalah keluarga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Jay Sangker alias Rakes pelaku perintangan jurnalis divonis 1 tahun penjara. Ia terbukti bersalah karena menghambat kerja jurnalis dan tidak mendukung kebebasan pers. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Jay Sangker alias Rakes, anggota Ormas Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia AMPI, dinyatakan terbukti bersalah mengancam dan melakukan peringatan terhadap jurnalis. Putusan yang diberikan majelis hakim kepada Rakes lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa penuntut umum dengan hukuman 6 bulan penjara. Sebelumnya pada Februari lalu, Rakes menghalangi sejumlah wartawan yang saat itu meliput prarekonstruksi di Polrestabes Medan yang melibatkan seorang anggota DPRD. Selain menghalangi, Rakes juga melakukan kekerasan dan mengancam akan membunuh jurnalis yang merekam kejadian itu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Mantan Kepala Desa dan Kepala Urusan atau KAUR Desa Tanjung Morawa Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2020. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah. Jeffrey Hamdani, Sarjana Hukum Islam, Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Itulah Morawa. mantan Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2020. Dalam korupsi ini, JH tidak sendiri. Ia juga dibantu oleh kaurnya berinisial CAT yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Modus yang digunakan JH dan CAT yaitu menarik anggaran dari rekening dana desa lebih dari 900 juta rupiah. Namun mereka tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan atau membuat kegiatan fiktif. Selain itu, kelebihan anggaran dari penghematan belanja kebutuhan desa sekitar 71 juta rupiah lebih juga tidak disetorkan kembali oleh JH dan CAT ke rekening dana desa. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan terhadap tersangka melakukan korupsi yang terjadi di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, di mana untuk kerugian yang ditimbulkan berdasarkan hasil audit yaitu sebesar 983.161.589 juta, hampir 1 miliar. Dalam kasus ini, tim penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menyita 86 eksemplar dokumen. Kasus dugaan korupsi dana desa dengan tersangka JH dan CAT sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk selanjutnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.